Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elperida Haji Siombing dengan NIM D1D022054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengelolaan konflik sumber daya hutan yang berjudul Pandangan Terhadap Konflik. Menurut Robin 1996, pertentangan pendapat mengenai perbedaan pandangan terhadap peran konflik dalam organisasi disebut konflik. Robin juga mengemukakan bahwa pandangan terhadap konflik terbagi dalam 3. Yang pertama yaitu pandangan tradisional atau traditional view, yang menganggap bahwa semua konflik adalah buruk, merugikan, dan harus dihindari disinonimkan dengan kekerasan, destruktif, dan tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, pandangan hubungan manusia atau human reaction view, yang menyatakan bahwa konflik merupakan suatu hal yang wajar dan alami dalam setiap organisasi. Konflik ini tidak dapat dihindari. Kemudian, yang ketiga, pandangan interaksionis atau interactionist view. Pimpinan justru mendorong terjadinya konflik karena adanya anggapan bahwa kelompok yang tampaknya kooperatif, tenang, dan damai. Mangku Prawira 2007 menambah bahwa konflik diciptakan untuk memotivasi anggota agar berinovasi, inisiatif, dan kreatif. Stoner dan Friedman membagi 2 pandangan, yaitu yang pertama pandangan tradisional, menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Pandangan yang kedua, pandangan modern. Konflik tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, nilai-nilai, dan sebagainya. Konflik dapat mengurangi kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan. Berdasarkan sudut pandang Myers 1993, pandangan yang pertama yaitu pandangan tradisional. Konflik dianggap sebagai suatu yang buruk dan harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Kemudian yang kedua, pandangan kontemporer. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut. 2 hal penting yang bisa dikaji menjadi konflik. Yang pertama, konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Menurut Myers, jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, dalam proses itu pasti ada konflik. Konflik diidentifikasikan sebagai perang dingin antara 2 pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata-kata yang mengandung amarah. Kemudian yang kedua, konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tetapi bisa menjadi sumber pengalaman positif. Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam memanage suatu kelompok atau organisasi. Kelompok pertama adalah kelompok tradisional yang selalu berusaha untuk menghindari konflik yang ada. Jika ada konflik, kelompok ini cenderung menghindarkan diri dari konflik yang ada. Kelompok yang kedua, kelompok yang menghadapi konflik. Jika ada konflik yang terjadi, kelompok ini cenderung menghadapinya dengan tenang, bahkan sekali-sekali menikmati konflik yang terjadi dan mengikuti irama konflik. Kelompok yang ketiga adalah pembuat konflik. Kelompok ini sering mendapat gelar tukang kompor atau provokator. Sebenarnya, kelompok inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan dengan keahliannya dalam membuat dan memanage konflik yang terjadi. Orang yang memiliki kecenderungan ini bisa membuat berkembangnya organisasi, baik organisasi perusahaan maupun organisasi lainnya. Ada 4 episode konflik yang dikutip dari tulisan Thomas V. Banoma dan Gerald Jalman dalam buku Psychology for Management. Yang pertama yaitu approach conflict, yaitu keadaan saat seseorang harus memilih salah satu di antara beberapa alternatif yang sama baiknya. Kemudian yang kedua, avoidance conflict, yaitu keadaan seseorang yang terpaksa memilih salah satu di antara beberapa alternatif tujuan yang sama buruknya. Kemudian yang ketiga ada approach avoidance conflict, merupakan situasi saat seseorang terdorong oleh keinginan yang kuat untuk mencapai satu tujuan. Di sisi lain, hal ini selalu terhalang karena aspek-aspek yang tidak menguntungkan. Kemudian yang keempat ada multiple approach avoidance conflict, yaitu situasi saat seseorang terpaksa dihadapkan
pada kasus kombinasi ganda dari approach avoidance conflict.